Shalom semuanya. Kita akan segera mulai pemuritan kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati kita mau datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu.
bersama Tuhan. Karena kami rindu untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu dan kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Mari Roh Kudus pimpin kami. Kami mau membuka hati kami mau sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hati kami. Kami mau belajar kebenaran lebih lagi. Biarlah Roh Kudus, Kau menuntun kami, Kau menerangi kami. Berikanlah kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengerti Tuhan setiap materi yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu. Berikan kami hati yang tulus untuk mengasihi Tuhan, hati yang tulus untuk mau belajar kebenaran. Ajar kami Bapa lebih lagi untuk taat akan tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami ini boleh mencapai apa yang Tuhan mau, boleh mengenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai pemuritan kami pada malam hari ini. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Kita mau ngomong tentang providensia Allah. Itu bahasa Latin ya, artinya pemeliharaan Allah. Ya, kita semua pasti merasa bahwa kita semua dipelihara Allah. Kita ada sebagaimana kita hari ini pun karena pemeliharaan Allah. Nah, sekarang masalahnya pertumbuhan iman umat Tuhan di gereja yang terus-menerus menghadapi degradasi atau kemerosotan moral dan penyesatan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seringkali menjadi mesin penghancur bagi para hamba Tuhan dalam pelayanannya dan juga bagi jemaat. Nah, aspek yang perlu diperhatikan adalah moralitas para hamba Tuhan yang semakin merosot di dunia postmodern ini. Kalau moral mereka aja sebagai pembicara rendah atau sudah merosot, maka kehidupan mereka tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi garam bagi umat secara positif. Ditambah lagi dengan kemiskinan kebenaran yang mereka punya, maka penyesatan makin marak dalam berbagai macam dan bentuknya. Ini yang menjadi keprihatinan atau menjadi konsentrasi saya, sehingga saya menulis disertasi ini karena di sekitar kita rasakan bagaimana orang sudah menilai kekristenan hanya sebagai pelengkap. Masa nggak beragama gitu? Nggak mungkin, kita bangsa Indonesia, bangsa yang bertuhan, maka kita memilih. Tapi mereka bukan hanya, maksudnya tidak menjalaninya sebagaimana yang Tuhan mau, mereka hanya beragama tapi tidak bertuhan. Nah, memang harus diakui bahwa bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak Tuhan yang hidup di masa postmodern seperti sekarang ini untuk hidup benar-benar suci di tengah dunia yang semakin jahat. Tapi bagaimanapun orang percaya, kita harus memiliki integritas untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tampil di tengah-tengah dunia sebagai terang. Dalam hal ini orang percaya harus menjadi saksi bagaimana pemeliharaan Allah membawa manusia sampai pada keselamatan abadi. Nah, sejatinya hidup kita tidak pernah terlepas dari pemeliharaan atau providensia Allah. Orang yang mengaku percaya kepada Allah pasti selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Orang Kristen yang mengakui bahwa kehidupannya dipelihara oleh Allah akan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya secara total untuk melakukan kehendak-Nya. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam setiap aspek. Nah, masalahnya ketika konsep pemahaman mengenai providensia Allah ini salah, maka banyak orang Kristen menempatkan dirinya juga menjadi salah di hadapan Tuhan. Dia tidak bersikap benar di hadapan Tuhan. Di antaranya mereka berusaha menikmati fasilitas berkat Tuhan dengan memanfaatkan kasih dan kuasa Tuhan. Janji-janji pemeliharaan Tuhan dikumandangkan dengan motivasi yang salah, tanpa mengerti ada rencana agung di sana. Kenyamanan hidup menjadi tujuan utama. Dan para hamba Tuhan ini ikut berperan aktif dalam penyesatan tersebut. Mereka mengumandangkan khotbah-khotbah mengenai providensia dari perspektif yang salah.
Nah, harus dipahami oleh Bapak Ibu, oleh kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan memiliki kebijaksanaan yang tidak dapat dipengaruhi atau diubah oleh kuasa manapun. Pada kenyataannya, seringkali manusia menggantikan tanggung jawab dengan doa kesembuhan bagi yang sakit, doa pemenuhan kebutuhan jasmani bagi yang kekurangan, bahkan doa minta jodoh bagi yang lajang. Apakah itu salah? Tidak, tetapi doa tidak bisa menggantikan tanggung jawab. Nah, ini yang saya lihat sebagai kemerosotan rohani yang sangat memprihatinkan. Seakan-akan hal tersebut merupakan value atau nilai hidup yang harus terpenuhi di dalam kehidupan secara mutlak. Padahal kita umat perjanjian baru, orientasi berpikir kita harusnya kerajaan surga. Maka pemahaman tentang pemeliharaan Allah dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, sejatinya pemenuhan kebutuhan jasmani harus kita selenggarakan dengan kerja keras, dengan rajin, dengan jujur, dengan tanggung jawab. Tema providensia Allah yang umat dengar dalam khotbah-khotbah atau dalam pertemuan-pertemuan seperti ini seringkali tidak alkitabiah. Lalu umat diajarkan untuk klaim janjinya. Kita harus menjadi kepala bukan ekor. Nggak diurai, nggak dikasih pengertian tentang konteks ayat itu. Yang penting pokoknya satu ayat dicomot, ayat yang mendukung apa yang menjadi idenya. Kita bukan mendapatkan pencerahan dari ayat itu, tetapi kita punya ide, lalu kita cari ayat untuk mendukung ide kita. Nah, ini yang salah. Nah, istilah providensia tidak terdapat dalam Alkitab secara eksplisit, tidak ada kata itu. Tetapi konsep atau teologi mengenai providensia nampak jelas dalam Alkitab, di mana Tuhan memenuhi seluruh ciptaannya, memeliharanya baik sejak masa perjanjian lama sampai hari ini. Providensia berasal dari kata bahasa Latin providentia, yang artinya pemeliharaan. Dan ditinjau secara etimologis, asalnya pengertian kata tersebut dari kata kerja providere, yang berarti memandang ke depan, melihat lebih dahulu terjadinya sesuatu. Dan sebab itu terlebih dahulu mengambil tindakan-tindakan, terlebih dahulu menyelenggarakan atau menyediakan sesuatu. Itu secara etimologi. Nah, secara umum, providensia Allah adalah tindakan perlindungan Allah yang berkesinambungan, enggak putus, ya, berkesinambungan dalam menyediakan kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, menegakkan keteraturan hukum alam dengan segala tatanannya demi menggenapi rencana kekalnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tujuan ujungnya ini adalah rencana kekal, bukan cuma sekedar hidup di dunia ini. Tapi selama hidup sampai mencapai rencana kekal, kita memang butuh sesuatu, kita punya keperluan, kita punya kepentingan. Allah berjanji akan mencukupi. Asalkan kita ada dalam jalannya atau ada dalam track-nya. Nah, kalau Bapak Ibu umumnya yang dari Sinode GKI gitu ya, biasanya kita waktu mau mulai ibadah selalu diperdengarkan votum, ya kan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya, saya lupa di awal apa di akhir ibadah, saya lupa deh, tapi selalu dikumandangkan itu. Nah, ini votum ini menunjuk tentang providensia Allah. Nah, kepercayaan kita terhadap providensia Allah tidak berarti kita jadi bebas dari tanggung jawab untuk bertindak sendiri atau berusaha sendiri dan menyelenggarakan sendiri kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus mengusahakan dan menentukan pilihannya untuk menjalani kehidupan ini. Kita diberi yang namanya kehendak bebas. Ya, Tuhan ingin kita mengasihi Dia, tapi Tuhan tidak maksa. Tuhan tunggu kesadaran kita, kerelaan kita untuk mengasihi Dia dengan tanpa paksaan, dengan sukacita, dengan
kerelaan dan sepenuh hati. Nah, hal ini didasari bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengusahakan dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan Tuhan juga menuntut tanggung jawab manusia, baik secara moral maupun spiritual. Nah, dari tadi saya menyinggung soal tanggung jawab. Nah, pada hakikatnya kita adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dan ini bersifat permanen. Ini kodrat, ini natur kita. Otomatis hal tanggung jawab itu melekat pada kita. Tanggung jawab sudah menjadi bagian integral manusia yang tidak dapat lepas dari diri kita. Disebut demikian karena manusia selain makhluk individual tapi juga makhluk sosial. Nah, dalam tatanan yang ada pada diri Tuhan, Tuhan menetapkan dengan tegas dan mutlak bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Banyak hal dalam hidup ini harus diselesaikan dengan upaya, tenaga, kerja keras manusia itu sendiri. Ini yang disebut tanggung jawab. Adapun hal-hal yang tidak bisa kita lakukan atau karena keterbatasan kita, misalnya sakit yang tidak ada obatnya, maka barulah kita boleh memohon campur tangan Tuhan. Hal ini pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita memaksa. Bukan kehendak kita yang harus jadi, tapi di atas semuanya kehendak Tuhan yang harus kita dahulukan. Ya, nah kita akan ketemu dalam 2 kali pertemuan hari ini dan minggu depan. Ada banyak poin dalam providensia Allah ini. Saya ambil beberapa poin penting yang dalam kehidupan keseharian kita, misalnya tentang kebutuhan jasmani, tentang kesehatan, kesembuhan, tentang nanti keselamatan, bagaimana tentang akhir zaman, ya. Nah, hari ini kita mau belajar yang pertama tentang providensia Allah dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani umat. Fakta yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu, menunjuk dunia di mana manusia hidup makin sulit dalam berbagai aspeknya. Menghadapi situasi dunia seperti ini, tidak cukup hanya dengan doa dan berharap Tuhan menolong, memberi kemudahan. Umat Kristen, orang percaya, harus berjuang dan bekerja keras untuk menghadapinya. Tetapi dengan adanya praktek pelayanan yang berorientasi pada masalah-masalah fana, maka fokus hidup banyak orang jadi nyimpang, jadi salah. Saya punya seorang saudara di Semarang. Dia cerita, dia tanya gitu, Ci, tetangga saya setiap pagi itu di luar rumah tapi masih di halaman dia itu berdoa, teriak, minta Tuhan punya berkat dan saya klaim janji Tuhan, penuhi saya hari ini, kebutuhan saya ini. Dia teriak, dia nggak kerja. Dia sama sekali nggak kerja. Dia tanya, itu benar apa enggak gitu. Gerejanya katanya mengajarkan seperti itu. Kita ini umat pemenang, kita ini anak-anak raja, kita berhak mendapat fasilitas, termasuk segala kecukupan untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi orang ini sama sekali nggak kerja. Ya 1-2 kali tetangga-tetangga jadi ngasih katanya. Saya juga ikut ngasih kata saudara saya. Karena risih gitu ngedenger dia teriak-teriak. Kalau belum dapat apa-apa dia teriak siang juga. Tuhan, aku goncang langit loh segala macam gitu minta. Tetangga jadi ikut ngasih karena bukan kesian tapi karena risih aja gitu. Saya nggak follow up lagi gimana sekarang ya. Tapi saya bilang ya kalau kamu ngasih ya memang sebagai tetangga ya kita berbagi bolehlah. Tapi jangan dibiasakan. Akhirnya nanti dia makin malas dan merasa cara itu jadi benar. Iya kan? Karena itu berhasil. Iya kan? Tetangga jadi pada datang dari mana sumbernya terserah. Pokoknya Tuhan kasih saya makan hari ini. Nah, harus kita ingat ya, harus ditegaskan bahwa providensia Allah bukanlah providensia buta tanpa aturan dan hukum. Di satu pihak Allah memang menyediakan berkatnya. Tapi di pihak lain, umat atau kita ini harus memaksimalkan potensi dengan bekerja keras. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, sekali lagi, kita nggak cukup hanya dengan berdoa dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Karena doa bukanlah sekedar berisi permintaan, apalagi untuk hal-hal duniawi.
Nah, jika tidak dibekali dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang benar, yang lengkap, maka seringkali perkataan Tuhan Yesus ditafsirkan secara keliru. Atau kayak tadi saya bilang, ayat dicomot yang maunya dia aja. Yang kita kepala bukan ekor. Mereka nggak tahu itu konteksnya buat siapa, lagi ada apa. Sejatinya kita sebagai orang percaya nggak perlu kok minta tolong Tuhan. Tuhan tuh pasti tolong, asal kita hidup dalam pemerintahannya. Rasanya anak kita juga nggak tiap hari merengek minta, Ma minta aqua dong, Ma minta nasi dong. Sebagai orang tua ya, kita udah otomatis menyediakan. Sesederhana apapun kita mengusahakan ada makanan buat anak-anak, ada makanan buat keluarga, ada fasilitas untuk mereka belajar. Sekalipun sekarang makin susah ekonomi, tapi kita usahakan supaya kebutuhan pokok atau mereka pembekalan mereka untuk masa depan mereka terpenuhi. Nah, kita aja sebagai orang tua yang masih banyak salah, masih juga nggak tepat-tepat benar, tahu ngerti untuk memenuhi kebutuhan anak tanpa perlu mereka merengek. Bagaimana Bapa di surga? Sudah pasti Bapa mengerti kebutuhan kita, asalkan kita hidup dalam pemerintahannya. Ya. Pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru tentang providensia Allah membuat umat tidak bertanggung jawab dengan apa yang harusnya menjadi tanggung jawabnya. Mereka memanfaatkan doa sebagai mantra untuk dapat menggunakan nama Yesus sebagai jawaban buat persoalan mereka. Oh, tidak salah, sama sekali tidak salah berdoa minta pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi, seperti tadi saya bilang, doa punya tempatnya sendiri. Tanggung jawab juga punya porsinya sendiri. Tanggung jawab tidak bisa digantikan dengan doa. Dan pada hakikatnya manusia itu harus bertanggung jawab. Nah, pengajaran yang salah juga membuat umat tidak lagi memiliki fokus ke langit baru, bumi baru. Mereka mengutamakan yang penting hari ini bagaimana. Yang penting atau yang utama apa yang harus saya makan, yang harus saya pakai hari ini. Nah, masalahnya kalau cukup sampai makan dan pakai aja seperti Paulus bilang, asal ada makanan dan pakaian cukup, itu masih lumayan. Tapi kan kita manusia, mana sih ada batasnya keinginan kita? Selalu meningkat, selalu bergerak, selalu mobile, selalu berubah keinginan kita. Dan makin hari makin tinggi. Ya. Nah, maka kecenderungan umat untuk mencari Tuhan hanya untuk pemulihan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi, jodoh, masalah-masalah keluarga, dan perkara lainnya. Ini yang membuat anak Tuhan jadi terikat dengan dunia, yang sama dengan menyembah iblis artinya. Tuhan yang Maha Kaya pasti sangat bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan jasmani kita. Sangat bisa. Tetapi kalau umat ke gereja hanya sekedar minta pertolongan Tuhan dan menyelesaikan kebutuhan jasmani, maka umat nggak akan ngerti esensi keselamatan. Akhirnya salib Tuhan Yesus menjadi nggak ada artinya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki jaminan pemeliharaan dan hak istimewa, kita harus hidup bertanggung jawab. Bukan doa seorang pendeta, bukan hamba Tuhan atau orang suci manapun yang mengesankan dapat menurunkan berkat melimpah. Ya, saya mengikuti apa yang gembala senior kita lakukan. Kita jarang sekali untuk mendoakan ada yang minta berkat, Pak saya kekurangan, tolong minta diberkati. Kita nggak doakan lagi seperti itu. Bukannya nggak mau ya, tapi mengajarkan supaya umat juga belajar pertama bertanggung jawab, kedua mereka juga jangan mengandalkan doa hamba Tuhan lalu menjadi sesuatu yang kayaknya mantra banget gitu, kayaknya pokcer banget nih. Nah ya, nah sesungguhnya
providensia Allah bagi kita itu bukan dirancang untuk gagal atau menjadi batu sandungan dengan menjadi beban bagi orang lain. Tetapi kita ini harus menjadi orang berhasil dalam hidup secara jasmani, supaya kita bisa memikul beban pekerjaan Tuhan dan menolong orang lain yang berkekurangan. Kita butuh banyak sekali dana, Bapak Ibu. Untuk menggulirkan STTE, ya Bapak Ibu tahu ya, sinode kita punya STTE. Itu tiap bulan saya butuh dana yang fantastis, yang cukup besar. Ada 440 anak yang ada di asrama yang harus kita kasih makan. Coba deh, nih ibu-ibu pasti ngerti gimana nih urusan dapur kan? 440 anak. Sekarang 330. 110 akan datang, tapi jadi terhambat karena si Omikron ini. Udah datang tapi yang 110 jadi ketunda gitu. Tapi jumlahnya 440 yang ada dalam asrama, kita harus kasih makan. Nah, kalau kita sebagai umat nggak bekerja, nggak menghasilkan sesuatu, bagaimana kita bisa memelihara atau mencukupi kebutuhan ini dan itu? Bahkan bagaimana kita bisa berbagi buat orang lain? Tuhan mau kok kita kaya, Tuhan mau kok kita jadi sangat kaya pun Tuhan mau. Cuman yang Tuhan bidik adalah mental kamu siap nggak kalau saya berkatin 10 miliar? Kalau kamu 1 miliar aja kamu udah jadi berzina, nggak mau Tuhan kasih kita 10 M. Kalau kamu baru dapat 100 juta aja kamu sekarang udah pergi judi, ngapain saya berkati dengan 1 M? Nah seperti itu, Tuhan tahu gitu. Makanya yang harus kita perbaiki ini karakter kita. Supaya apa? Kita perbesar, kita perluas apa yang disebut ya kapasitas kita atau mangkok kita, supaya Tuhan dengan senangnya memberkati kita dan kita jadi saluran berkat buat banyak orang. Nah, ini yang harus kita ingat dan kita harus selalu mengerti gitu, bahwa Tuhan tuh nggak senang lihat kita juga sedih, lihat kita susah, tidak. Tuhan mau kita cukup, tetapi Tuhan tahu lebih dari semua hal-hal jasmani ini, Tuhan punya rencana kekal, yaitu keselamatan buat kita. Ya, nah ini poin pertama tentang hal jasmani. Apakah mau langsung tanya jawab Pak Sony atau sampai selesai dulu? Karena topiknya kan beda-beda. Baik, saya kembalikan ke host-nya. Oke, Bu Ana. Baik, makasih Bu Esther. Mungkin belum ada pertanyaan ya, tapi yang sering saya dengar ya di remaja, karena anak-anak remaja sekarang kan lebih cenderung kayak ateis gitu ya Bu, ya, mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Nah, berkaitan dengan tadi Ibu singgung-singgung soal tanggung jawab gitu ya. Mungkin begini ya, dalam pandangan remaja saat ini gini, kenapa sih kita itu harus bertanggung jawab? Kita kan lahir itu nggak minta mama papa dilahirin, terus kita hidup harus begini, harus begitu, harus bertanggung jawab gitu, harus ngikutin aturan, harus ini, harus itu. Nah itu yang sering saya dengar dari anak-anak remaja gitu. Mungkin dari tanggung jawab itu dulu, gimana menurut Bu Esther? Oke, memang dilema juga Bu, kalau mereka akhirnya mentokin ke situ gitu. Saya nggak minta dilahirin kok. Loh, memang bener loh. Mereka nggak minta dilahirin gitu loh. Nah, makanya saya concern sekali dengan pernikahan ya. Saya kan ngajar etika nih. Jadi saya benar-benar wanti-wanti, aduh kalian tuh mending jangan nikah dulu deh. Kalaupun nikah jangan punya anak kalau belum siap. Jangan karena punya anak tuh hanya karena gengsi atau karena tuntutan keluarga atau merasa lengkap hidup kalau punya anak. Nah, siap enggak mendidik anak ini sampai jadi anggota kerajaan surga. Bukan jadi gede aja gitu. Bukan sekedar pinter juga, tetapi harus jadi anggota kerajaan surga. Jangan anak ini akhirnya jadi anggota neraka nantinya karena kamu nggak bertanggung jawab. Kan kasihan gitu, dia hadir untuk jadi pengikut iblis. Jangan salahin si anak dulu, orang tuanya dulu. Nah, saya curiga ya, dalam tanda petik nih, saya curiga dengan anak yang sampai mempertanyakan kenapa sih saya mesti hadir. Ada sesuatu yang salah dalam pendidikan keluarganya.
entah keteladanan yang kurang, atau karena pengenalan akan Tuhannya juga kurang diberikan, sehingga timbul pertanyaan itu. Karena kalau saya perhatiin ya Bu, pertanyaan itu nggak muncul dari anak-anak yang dalam tanda petik keluarganya sehat. Suami istri bukan nggak boleh berantem, pasti ada berantemnya, tapi yang nggak pisah, yang rukun, yang hamba Tuhan. Jarang sekali saya dapati anaknya masih bertanya, kenapa sih saya lahir? Karena mereka malah mensyukuri, saya bersyukur saya bisa hadir punya orang tua seperti ini. Jadi kalau ada anak bertanya seperti itu, baiklah kita juga melihat dulu kehidupan keluarganya, kehidupan orang tuanya bagaimana. Untuk menjawab pertanyaan anak itu tentu nggak bisa satu kalimat, itu perlu bimbingan, perlu pengertian bahwa Tuhan tuh ciptain kita dengan tujuan begini-begini. Itu perlu pendampingan yang lama supaya jangan udah pokoknya terima aja. Jangan, karena itu nanti dia nggak terbekali untuk waktu dia jadi gede juga. Waktu dia punya keluarga dia juga nggak bisa membekali anaknya. Tapi kalau dia ngerti siapa dia harus jadi corpus delicti, dia harus bisa mempercepat kedatangan Tuhan, dia akan hidup dengan semangat, dan ketika dia punya anak pun dia punya target yang sama. Gitu sih Bu yang saya dapat dari pengalaman atau dari telaah saya dari keluarga-keluarga atau anak-anak yang konseling gitu. Ya saya perhatikan anak-anak ini pasti something wrong di keluarganya. Dan itu banyak dari anak yang broken home yang tanya gitu. Saya nggak minta dilahirin kok. Kok saya sekarang harus jadi begini gitu. Iya, betul. Memang itu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang satu keluarganya broken home, yang kedua keluarganya nggak broken home tapi dianya salah jalan gitu. Iya. Jadi ada, atau anak yang ditolak, yang mau digugurkan. Ya. Iya, iya. Itu juga bisa. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang berpikir gini, ketika saya ikut Yesus, ya sudah hidup saya adalah tanggung jawab Yesus gitu. Tanggung jawab Tuhan gitu. Saya harus katakan bahwa Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Asalkan kita hidup dalam pemerintahannya. Jadi kalimat itu tidak sepenuhnya salah asal benar-benar dijabarkan. Tuhan tanggung jawab asalkan kamu hidup dalam istananya gitu. Kamu hidup dalam pemerintahannya. Tapi kalau kamu hidupnya di kota lain, ya Tuhan nggak tanggung jawab di sana. Kamu masuk dulu. Nah, untuk masuk jadi anggota keluarga ini, kamu harus berubah dulu. Kamu harus diperbaharui dulu ya. Ya kalau kita andaikan dengan apa ya keseharian kita di dunia ini gitu. Mau masuk jadi anggota istana, ya kamu di training dulu. Oh itu nggak sembarangan. Kamu mesti belajar manner. Gimana masak? Gimana makan? Nggak boleh angkat kaki. Gimana cara pakai garpu? Ada 2, ada pisau nih buat apa? Belajar kan untuk jadi anggota istana. Nah, untuk itu kamu juga harus belajar seperti itu. Nah, dalam proses belajar ini, kamu sedikit demi sedikit akan masuk menjadi anggota keluarga istana dulu. Kalau di situ Tuhan pasti jamin gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti kamu udah jadi anggota istana terus kamu tinggal tidur bangun nyanyi-nyanyi aja gitu. Enggak, di istana pun kamu kerja. Tapi untuk Kristen yang baru pertama, mungkin kita juga nggak bisa tuntut dia untuk mengerti sejauh apa ya, karena baju kita nggak bisa pakein ke orang kan. Kita udah ngerti sejauh ini, udah berapa tahun kita ikut gitu. Tapi kalau yang baru jadi Kristen merasa, wah, apalagi terus dengar di gerejanya janji-janji seperti itu sulit ngebetulin pola pikir, itu sulit loh Bu. Dan betul. Iya sulit sekali. Iya, saya simpulkan gitu ya Bu ya, Tuhan itu pasti bertanggung jawab atas kehidupan umatnya asal kita hidup dalam perlindungannya, dalam tatanannya Tuhan. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari di chat ya. Iya di chat ya. Kalau Tuhan memberikan tatanan yaitu dengan bekerja maka diberkati, tapi seringkali saya melihat ada orang yang sudah bekerja keras, tapi hidupnya ya stuck seperti itu. Oke. Adakah yang salah atau mungkin itu sudah menjadi salibnya? Nah, bisa banyak hal. Kenapa hal buruk atau hal yang tidak enak terjadi pada orang percaya, pada dia sungguh-sungguh? Pertama, dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa. Ya. Jadi memang Tuhan izinkan sekalipun kamu udah kerja keras tapi
kok nggak sekaya orang ini, kok nggak sesukses orang ini gitu. Tapi dengan dia tetap setia, mungkin tanpa dia ngerti atau tanpa dia kenal, ada orang-orang yang terberkati lewat hidupnya. Orang ini setia banget ya. Biarpun dia sakit, biarpun dia miskin, dia setia banget ya. Aduh, gimana ya saya bisa jadi seperti dia. Mungkin kita nggak kenal loh siapa dia, tapi tetangga dari jauh atau keluarga jauh atau teman di kantor ngelihat hidup kita yang tetap sukacita, walaupun kita pas-pasan, itu jadi berkat. Atau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita yang sederhana itu. Nah ini nyambungnya dengan hal kesembuhan misalnya. Waktu murid-muridnya nanya, Tuhan, apakah orang ini buta sejak lahir kan? Karena kesalahan orang tuanya? Atau karena dosa orang tuanya? Atau karena salah orang ini? Tidak, kata Tuhan, karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan lewat orang ini. Jadi bisa karena itu. Dan kenapa hal buruk bisa terjadi juga pada kita, pada orang percaya? Mungkin karena lingkungan. Kayak sekarang COVID, ya. Ini kan musibah nasional gitu. Ada tuh orang Kristen yang meninggal, ada tuh pendeta yang meninggal, ada tuh hamba Tuhan yang sungguh-sungguh juga meninggal. Itu salah dia? Bukan, tapi karena ada wabah yang dia terkena. Ya mungkin kalau diurut-urut, mungkin dia memang ceroboh hidupnya atau apa. Tapi kalau orang secara umum lihat, kok hamba Tuhan kena COVID mati gitu. Ya kenapa enggak, bisa aja. Dan mungkin juga karena memang kesalahan dia. Kita lihat dia kerjanya keras, tapi mungkin ada masa lalu dia yang salah sehingga dia sekarang sedang membayar harganya. Kita mungkin nggak tahu masa lalu dia seperti apa. Ya, dia nggak kaya karena ternyata dia punya utang banknya banyak yang dulu dia habis judi misalnya. Jadi kita pikir dia kok kayaknya gajinya gede tapi kok sederhana banget ya hidupnya. Oh ternyata dia tiap bulan dipotong sama bank untuk bayar cicilan yang karena akibat masa lalu. Itu juga bisa. Jadi ada banyak sebab sih kenapa orang yang kelihatannya atau kita tahu segitu rajin dan segitu jujur, kerja keras, tapi masih tidak kaya lah gitu. Ya. Dan yang terakhir ada alasan-alasan khusus yang kita memang kadang nggak tahu. Nggak semua hal yang Tuhan izinkan terjadi kita tahu hari ini. Ya Bu, tadi yang tanya saya. Oh oke deh. Ya, jadi kalau kita melihat dalam konteks yang Ibu bicarakan tadi kan seolah-olah kita berbicara dengan orang yang dewasa rohani. Apalagi dengan komunitas yang seperti ini, itu lebih dapat kita terima gitu loh Bu. Tetapi seringkali kita itu berada pada, tadi Ibu bilang bahwa jemaat-jemaat yang dicekoki dengan ajaran-ajaran yang salah, mengakibatkan paradigma tentang Tuhan pun jadi keliru. Misalnya kalau jadi Kristen jadi harusnya lebih enak, dapat berkat. Nah, kita menjelaskan ini, misalnya kita punya orang-orang dekat yang harusnya kita berkati lewat perkataan kita dengan ataupun lewat pemuritan seperti ini, itu bagaimana Bu ya jelaskannya? Benar sih Pak, kalau memang lihat secara realita di lapangan gitu, yang nggak punya Tuhan malah lebih makmur tuh, ya kan? Nah itu. Iya, tapi kita harus ingat seperti yang Mazmur 73 katakan, mereka kelihatannya gemuk, nggak bermasalah, senang-senang terus, tetapi di ujung hidup ini Tuhan pandang muka mereka hina gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang seperti ini memang kita harus bimbing, itu nggak bisa sekali ketemu Pak. Nggak bisa, itu harus dengan pendampingan yang intensif, yang bertahap gitu. Nah, sekarang tergantung juga orang ini beneran mau belajar atau cuman ikut-ikutan. Kalau mau belajar bener, mestinya nggak susah gitu untuk menjelaskan ini. Karena ya Bapak arahkan aja bahwa Tuhan datang bukan urusan jasmani, Tuhan datang ini urusan rohani, urusan kekekalan. Jadi kalau tambahan-tambahan Tuhan mencukupkan, itu adalah rezeki aja gitu. Itu bukan harus kita pastiin. Kita harus kerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, lebih-lebihnya kalau Tuhan percayakan, Tuhan kasih kemudahan-kemudahan, itu supaya kita makin efektif. Bukan semakin nyaman, tapi semakin efektif buat pekerjaan Tuhan. Mungkin gitu Pak, diarahkan bahwa kita tuh ujungnya tuh mati loh. Kita ujungnya itu menghadap Tuhan loh. Ini yang harus kita persiapkan. Jangan fokus kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
yang fana ini. Bukan nggak boleh, harus, kita mesti pakai baju kok, kita harus ganti sepatu juga nggak mungkin satu terus-terusan, nanti jebol juga, harus ada 2, harus ganti paling enggak. Nanti baju juga udah nggak muat atau apa. Nggak salah beli baju, beli sepatu, nggak salah. Tapi yang menjadi salah, untuk apa? Alasan kita beli itu yang menjadi pertimbangan kamu salah atau enggak. Kalau hanya untuk fashion, untuk bersaing, dia punya tas ini, gue juga punya, nah itu jadi salah. Tapi kalau untuk kepantasan, ya nggak apa-apa. Tuhan kan bilang juga bahwa yang diberi banyak dituntut banyak, diberi sedikit dituntut sedikit. Nah di sini berlaku hukum itu juga. Jadi makin kita diberi banyak, Tuhan akan tuntut juga, pertanggungjawabannya lebih besar dari orang yang diberi sedikit. Gitu. Oke, siap. Ya, sekarang ini di YouTube dari Yusak Santoso. Salam Bu, bagaimana pendapat Ibu dengan seseorang yang hanya menitik beratkan pada tanggung jawab, bekerja keras sampai sukses. Pada akhirnya jadi seperti nggak ada Tuhan, tanpa Tuhan pun bisa berhasil gitu. Gimana orang yang menekankan pokoknya kerja keras tanpa mengandalkan Tuhan sampai jadi sukses. Nah, gimana Bu kayak gitu? Yang perlu dipertanyakan kerja kerasnya dia buat apa? Buat siapa? Itu harus dipertanyakan. Kalau bagaimana, ya salah. Tapi harus diakui gitu, orang tanpa Tuhan pun itu bisa sukses. Bisa. Banyak orang yang ateis atau yang nggak kenal Tuhan sukses bisa. Jujur kok. Bisa aja. Makanya Tuhan bilang apa di Matius? Yang Tuhan bilang, aku memberikan matahari, aku memberikan hujan kepada semua manusia. Tuhan nggak hanya memberikan matahari untuk orang Kristen kan? Tuhan nggak memberikan hujan hanya untuk orang percaya. Jadi artinya setiap orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan kerja keras, dengan jujur, sangat mungkin mereka berhasil. Sangat mungkin. Nah, tetapi kalau frame-nya sekarang kita ini orang percaya, keberhasilan ini untuk apa? Kita mau bawa kemana? Kalau kita itu untuk nikmat sendiri, ya salah. Tapi biar keberhasilan kita bisa memberkati orang lain, sehingga kita semakin efektif buat pekerjaan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan dalam hidup kita pun jadi sukses gitu atau terpenuhi. Ya, jadi kalau orang ini memang bukan orang Kristen, kita nggak bisa ngomong. Kita lagi ngomong dalam frame-nya anak Tuhan nih. Ya, Tuhan pasti punya perhitungan, Tuhan pasti juga punya kebijakan tersendiri. Tapi hari ini yang kita ngomong ini dalam konteks frame-nya anak Tuhan. Ya, karena Tuhan juga mati buat semua orang kok. Tuhan juga Tuhan bagi semua orang. Dan kalau kita ingat, nanti kita bahas di minggu depan, bagaimana Tuhan bilang, nanti pada saat penghakiman, dia membuka semua kitab-kitab. Mereka dihakimi menurut kitab-kitabnya. Ya, kalau orangnya itu memang kerja keras, dia bukan menolak Tuhan. Mungkin dia nggak pernah ada yang ajarin. Dia hidup di satu wilayah yang keagamaannya mungkin nggak menonjol gitu. Mereka kerja keras, dia berhasil, tapi dia jujur, dia bagi kerjasama, dia bikin sekolah buat anak-anak, dia bikin klinik buat orang sakit. Kira-kira masuk neraka nggak orang seperti ini? Dia nggak nolak Tuhan loh, dia memang tidak diperkenalkan. Nah, saya nggak bilang dia jadi anggota keluarga kerajaan surga, tidak. Tapi apakah dia sampai warga aja nggak jadi? Nah, tentu semua dalam kebijaksanaan Tuhan. Kita nggak punya wewenang sampai menghakimi, oh kamu pasti neraka. Belum tentu. Kita lihat dulu siapa dia. Tapi kalau dia sudah kenal Tuhan, tapi dia menimbun untuk kekayaannya, lah itu salah. Ya, baik. Jadi seperti yang Ibu katakan di depan tadi, kalau orang Kristen itu fokusnya mengejar dunia, jadi seperti orang yang menyembah iblis ya, karena dia hanya untuk dirinya gitu ya. Oke Bu, mungkin kita lanjutkan dulu ya topiknya itu. Nanti kita akan lanjut lagi ke tanya jawab. Silakan. Kita masuk soal hal kesembuhan, ya. Keadaan tubuh kita yang telah jatuh dalam dosa ini, tubuh manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, yaitu keadaan tubuh manusia yang terkutuk dengan kondisi seperti ini. Manusia hidup dalam kondisi fisik yang nggak ideal lagi. Nah, karena kondisi fisik kita yang makin lama makin merosot, sehingga menuju proses penuaan sampai pada kematian. Nah, Tuhan telah menanggung segala penderitaan dan sakit penyakit di atas kayu salib.
Ya, seperti yang Yesaya bilang, dengan bilur-bilurnya itu sembuh. Tetapi kalau kita mau jujur, waktu Tuhan ngomong soal bilur-bilur, itu masalahnya tentang karakter sebenarnya, bukan penyakit fisik. Adalah realistis kalau dipahami bahwa iblis mengingini dan terus mengupayakan anak-anak Tuhan itu berumur pendek. Ya, jika iblis berhasil dengan cepat membunuh seorang anak Tuhan, berarti iblis berhasil mempersempit gerak hidup umat pilihan ini untuk mencapai kesempurnaan. Di mana target kita menjadi seperti Tuhan Yesus dan terhenti dalam karya meneruskan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, ini tujuan iblis. Saya sadari sekarang dengan berbagai fenomena dan masalah yang ada, saya udah jarang dengar orang pindah agama. Ya nggak tahu ya, saya kan juga nggak seluas-luas apa, tapi jarang orang, oh si ini pindah agama. Kayaknya zaman dulu sering, sekarang enggak. Iblis udah nggak pusing. Ibu bapak agama apa, dia nggak pusing. Yang penting ibu bapak nggak jadi corpus delicti. Itu yang penting buat dia. Jadi Kristen pun asal aja. Ke gereja pun ya karena demen-demen aja, rame-rame kumpul seru kan gitu. Udah. Nanti kalau perlu sesuatu ada nih yang temen nolong, udah, tapi nggak perlu belajar sungguh-sungguh, nggak perlu ngerti tujuan hidup tuh mau apa, Tuhan panggil kita mau apa, nggak perlu. Yang penting kamu nyaman-nyaman aja di situ. Itu yang saya dapati belakangan ini gitu. Nah, kematian yang cepat bagi seorang anak Tuhan berpotensi menggagalkan rencana Allah. Pertama, kita nggak bisa jadi sempurna kalau kita sampai umur 70, kita serius terus, wah kita levelnya angkanya mungkin udah jadi 95 nih gitu. Ya, tapi kalau kita di 40 udah selesai, kita belum capai itu. Yang kedua, gerak kita untuk menyebarkan kebenaran jadi terhenti di umur 45 tadi. Nah, ini manuver iblis yang sangat licik. Dan masalahnya sering kita nggak sadar. Sering kita nggak sadar. Gimana sih cara iblis membunuh kita? Pertama, dia memutarbalikkan konsep dan pengertian bagaimana cara memiliki tubuh yang sehat. Nah, seperti tadi saya bilang, di gereja-gereja tertentu atau di hamba Tuhan tertentu, kita selalu dipromosikan untuk menjamin atau untuk mengklaim tentang janji Tuhan atas kesembuhan. Jadi makan aja apa aja nggak apa-apa, Tuhan juga nanti sembuhkan. Nah, jadi itu dikesankan bahwa kalau sudah jadi orang Kristen akan mudah memperoleh kesembuhan oleh kuasa darah Yesus dan bilur-bilurnya. Gimana cara iblis membunuh kita? Menggunakan pengertian yang salah mengenai tanggung jawab dan kehendak bebas dalam relasinya dengan providensia Allah. Dengan kesalahan konsep tersebut, iblis memperoleh keuntungan besar, sehingga banyak umat Kristen merasa tidak perlu bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan tubuh. Kita memang tidak bunuh diri secara langsung, tidak. Kita tidak gantung diri, kita tidak minum racun, tidak. Tetapi ketika kita makan sembarangan, ketika kita tidak olahraga, ketika kita merokok, ketika kita mengkonsumsi narkoba, itu sudah poin-poin yang merusak tubuh. Memang di Alkitab nggak disebut jangan merokok, jangan narkoba. Memang tidak disebutkan, tapi Tuhan bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Di dalamnya ada pernak-perniknya. Gimana kita bisa mempersembahkan kalau tubuh kita rusak? Nah, masalahnya sekarang kita yang sudah berumur nih terutama, kita baru dengar nih hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2022. Saya baru dengar, Bu. Ya sudah, yang lalu ya sudah minta ampun, Tuhan juga pasti ampuni. Ya, tapi ada sebab akibat, tabur tuai tetap berlaku loh Bapak Ibu. Ya, tapi mulai sekarang yuk sebisa mungkin kita jaga. Sebisa mungkin kita berubah. Ya. Nah, bagi yang masih muda, ayo mumpung kalian masih lebih banyak waktu, ini masih panjang waktunya, ayo hidup sehat, ayo hidup yang benar. Ya, jangan, bukan nggak boleh lembur, bukan nggak boleh begadang, untuk 1-2 pekerjaan boleh-boleh aja gitu. Tapi jangan biasakan baru tidur tuh main game online. Saya nggak pakai judi kok Bu, saya ngerti nggak pakai judi, tapi dengan game online sampai jam 4 pagi,
itu merusak tubuh kamu. Dan kamu pun besoknya nggak kerja maksimal. Dengan nggak kerja maksimal, sekali mungkin nggak apa-apa. Sering-sering begitu, bos kamu bisa pecat kamu. Dengan kamu dipecat, kamu nggak bisa membiayai keluarga kamu. Dan sebaliknya kamu jadi beban. Itu efek domino semuanya. Ya, jadi hidup ini jangan cuma lihat hal besarnya aja, dari perkara-perkara kecil ini loh. Kita harus sudah mulai perhatikan. Ya. Nah, yang menyedihkan adalah ketika ada kesaksian-kesaksian mengenai misalnya mujizat kesembuhan. Ya, saya nggak bilang mujizat kesembuhan itu nggak ada. Saya pernah mengalami juga gitu. Tapi bukan itu tujuan. Mujizat itu adalah tanda. Itu adalah petunjuk. Ya, bahwa Tuhan kita tuh hidup. Dan itu biasanya Tuhan izinkan, Tuhan masih gelontorkan kepada Kristen baru yang masih perlu pembuktian. Tetapi kita ikut Tuhan udah berapa puluh tahun nih. Saya dari kecil udah ikut Tuhan. Maksudnya udah Kristen dari kecil gitu. Masih perlukah kita dengan mujizat? Nggak salah, sekali lagi nggak salah minta doa kesembuhan. Apalagi untuk sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Setelah kita bertanggung jawab, setelah kita maksimal mengusahakan semua itu. Ya. Nah, misalnya tentang soal makan tadi. Kita kan selalu waktu makan kita berdoa lah. Rasanya doa kita hampir mirip-mirip. Waktu kita doa makan kita bilang berkati Tuhan makanan ini. Ya kan? Pasti kita minta berkat. Maksudnya apa? Berkati itu. Berkati Tuhan makanan ini agar jadi kekuatan buat tubuh saya, agar menyembuhkan penyakit saya. Tapi kita makan lemak. Kita makan santan yang kental. Di mana tuh berkatnya? Nah, waktu kita ngomong berkati Tuhan, itu artinya saya pinggirin yang salah. Saya hanya pilih yang sehat. Paulus bilang, tidak semua yang baik itu berguna. Ya kan? Ayo mulai pilih sekarang. Waktu kita makan apa nih? Babi panggang gitu kan. Wah, ya bukan nggak boleh, sekali-kali boleh lah. Lagi Imlek gitu ya. Nah, kemarin makan tuh apa sih? Babi kecap lah, babi panggang lah apa. Ya bolehlah 1-2. Tapi jangan tiap hari kita bilang sekali-kali gitu. Sekali ini babi, sekali ini bebek, sekali ini. Ya, jangan dong. Yuk kita iniin, kita apa? Kita atur ya. Nah, ini yang sering menjadi apa ya? Ya salah kaprah kita gitu, salah pengertian. Ya, jadi bukan hanya kesaksian mengenai kesembuhan, bahkan bukan kesaksian mengenai mujizat, kesaksian hidup orang percaya ini yang tidak menyayangkan nyawa, itu yang harus kita perjuangkan. Kita nih orang-orang yang nggak menyayangkan nyawa, tapi bukan mati sembarangan, maksudnya tanpa perhitungan, bukan. Kenapa kita orang yang tidak menyayangkan nyawa? Itu artinya kita mau all out buat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Wahyu 12 ayat 11 katakan itu. Mereka yang mengalahkan iblis, mengalahkan dia nih si iblis oleh darah anak domba. Itu udah selesai. Itu tugas Tuhan udah selesai. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri sampai ke dalam maut. Tapi bukan berarti hidup sembarangan. Ini orang-orang yang berani all out buat Tuhan. Nah, ini membuat fokus orang ke kekekalan, ya, ke LB3. Masalahnya peminatnya nggak banyak. Lebih banyak peminatnya yang fokusnya pada soal hari ini, pada dunia ini. Nah, kalau kita punya persoalan dan tidak kunjung selesai, seperti yang Paulus rasa dalam dirinya, dan dia bilang duri dalam daging, yang membuat Paulus menderita, kita nggak tahu apa yang dimaksud itu, tapi Tuhan katakan kepada Paulus, cukup, anugerahku cukup bagimu. Nah, kiranya itu juga menjadi pegangan kita gitu. Kalau kita sudah berdoa dan Tuhan nggak lepaskan kita dari masalah ini, disitulah terbukti pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan adalah ketika kita dibiarkan dalam atau diizinkan dalam masalah. Karena itu merupakan katup pengaman supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan lupa diri, supaya kita aman, supaya kita jangan berdosa. Karena Tuhan bilang juga dalam
kitab Roma, ketika mereka dianiaya, mereka berhenti berbuat dosa. Hari ini kita nggak terima aniaya fisik, tapi lewat masalah, lewat intimidasi gitu. Kita mungkin ngerasa, aduh kayak begini amat sih, lewat fitnah, lewat bully. Ya, kalau kita tetap bertahan dengan integritas kita, di situ pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, mujizat dibutuhkan pada waktunya. Namun tanggung jawab dibutuhkan setiap waktu. Kutuk dosa dan penyakit sudah diselesaikan di kayu salib dalam konteks orang percaya ya. Yang belum selesai adalah karakter kita. Di dalamnya termasuk sikap dan tanggung jawab kita terhadap tubuh kita ini. Tentu Tuhan dengan kesabarannya, dengan kasih-Nya tetap memberikan anugerah kesembuhan kepada kita, kepada orang percaya yang sakit. Tapi tentu saja lebih benar, lebih bijaksana mencegah daripada mengobati. Setelah menjadi anak Tuhan, seseorang dipanggil untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan tubuhnya yang adalah bait Roh Kudus. Nah ya, jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus dapat menjauhi segala penyakit dengan menjaga kesehatan tubuh dan tidak memberontak kepada Tuhan. Artinya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam hal ini, hendaknya doa tidak dijadikan sarana manipulasi yang membuat seseorang lari dari tanggung jawab. Kita harus memiliki pengertian yang benar seperti ini yang membuat kita menjadi dewasa rohani. Jadi bukan suatu kebanggaan kalau kita ini punya masalah, punya penyakit, lalu Tuhan sembuhkan mujizat. Wah, rasanya hebat banget. Bukan, justru itu anak-anak. Orang dewasa adalah orang yang hidup bertanggung jawab. Sekali lagi bukan nggak boleh minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti lindungi kita. Tapi maksimalkan dulu tanggung jawab kita. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya, supaya hidup kita bisa jadi berkat. Dengan kesehatan, kita uang nggak habis buat dokter, tapi uang itu bisa kita pakai untuk ngebiayain anak sekolah, kita ngebiayain rumah panti jompo, ngebiayain makanan orang-orang di kolong jembatan, daripada kita bayar ke dokter. Dan waktu kita sementara berbaring sekian hari, sekian minggu bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain, kita bisa lebih kreatif atau lebih efektif kan. Oke, jadi mulai sekarang waktu kita berdoa makan, Tuhan berkati makanan ini, ingat ya, kita buang yang nggak perlu, kita hanya makan yang tubuh kita membutuhkannya. Oke, ini tentang pemeliharaan Tuhan dalam hal kesembuhan atau kesehatan kita. Mau tanya Ibu Esther. Silakan. Salam, selamat malam. Salam. Ibu Esther tadi bicara tentang masalah kesehatan, pemeliharaan Tuhan atas kesehatan kita. Oke, kalau kita orang dewasa, oke lah, bisa pilih makanan dengan sehat yang konsumsi. Tadi Ibu Esther cerita seperti itu. Menurut Ibu Esther, gimana dengan anak yang baru lahir, terus sakit, setelah 2 tahun, 3 tahun dia meninggal? Itu kesembuhan, mereka juga orang tua juga orang Kristen juga, anak Tuhan juga. Mereka juga berdoa kepada Tuhan untuk anak itu. Tapi anak itu tetap aja meninggal. Ada juga yang disembuhkan Tuhan, ada juga yang meninggal. Ini aku mau nanya, bagaimana dari sudut pandang Ibu Esther itu seperti apa? Anak yang meninggal masih bayi ya. Ya, penyebabnya dia sakit gitu ya Pak ya, tapi udah diusahakan nggak bisa sembuh. Gitu ya Pak, maksudnya? Mungkin umur 2-3 tahun, setelah 2-3 tahun, orang tua ya, juga berdoa. Nah, mungkin anggaplah seperti yang kejadian di salah satu staf saya di gereja gitu. Jadi anaknya lahir dengan klep jantung yang bocor. Nggak bisa diapa-apain. Udah diusahakan, udah sebisa mungkin, tapi nggak bisa, akhirnya ya pass away juga. Ya, malah dia cuma berapa bulan, anaknya cuma berapa bulan. Nah, sekali lagi kalau kita hidup dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya, kita percaya, kita yakin bahwa semua hal Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita. Nah, hari ini kita belum tahu mungkin. Kita mungkin belum tahu, atau bapak orang tua itu belum tahu apa sih kebaikannya punya anak cuma dikasih 2-3 tahun lalu diambil. Saya udah usahakan sebaik mungkin, lagi hamil juga saya pelihara baik-baik kok.
nggak ada masuk obat-obat tertentu dan sebagainya. Memang harus diakui dengan kondisi udara, kondisi bumi yang sudah begitu rusak ya sekarang ini, konsumsi kita itu sudah tidak bisa dibandingkan lagi dengan konsumsi nenek moyang kita. Misalnya gini, saya dengar dari seorang dokter gizi, dia bilang kalau dulu tiap hari makan bayam 1 mangkok itu cukup. Ya dengan lain-lainnya, tapi untuk sayur 1 mangkok cukup. Sekarang kamu harus makan 10 mangkok untuk mendapat kualitas yang sama atau ya mutu yang sama dengan bayam yang 50 tahun lalu. Kenapa? Karena tanah kita udah rusak. Nah, jadi ada juga kemungkinan bahwa si bayi dalam kandungan ini juga tidak mendapat gizi yang cukup karena memang apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya walaupun sudah yang sebaik mungkin tetap aja tidak memenuhi standar untuk pertumbuhan si anak itu. Bisa ya. Atau memang Tuhan izinkan anak itu memang berumur segitu, kan umur juga di tangan Tuhan. Nah, masalahnya sekarang yang harus kita ingatkan atau kita beritahu kepada orang tuanya adalah pasti di balik semua ini, kalau kita memang udah bertanggung jawab, kita udah berserah pada Tuhan, ini semua menjadi kebaikan. Yang mungkin hari ini kita belum ngerti. Memang nggak mudah, nggak semudah saya ngomong gitu. Itu memang sulit untuk menerima kalau kita yang punya keadaan seperti itu. Tetapi memang itu jawaban satu-satunya. Semua Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Hari ini saya belum bisa ngerti. Paulus bilang di Roma 8:28, kita kan selalu baca Allah bekerja dalam segala perkara. Tapi coba baca kalimat depannya. Aku tahu sekarang. Allah bekerja dalam segala perkara. Artinya apa? Dulu Paulus nggak tahu. Kemarin pun Paulus belum tahu. Baru waktu nulis itu dia tahu. Aku tahu sekarang bahwa semua kejadian itu mendatangkan kebaikan bagi aku. Nah mungkin hari ini Bapak itu belum ngerti. Orang tua ini belum ngerti. Tapi percayalah Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Selama kita ada dalam pemerintahannya. Artinya Tuhan ikut ngerti gitu loh kesusahan kita. Tuhan juga ngerti kesedihan kita dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Yang hari ini kita belum ngerti apa. Saya nggak bisa jawab itu salah siapa gitu, nggak tahu Pak. Apakah seperti yang orang buta tadi, itu bukan salah siapa-siapa. Tapi memang lewat hidupnya nama Tuhan mau dipermuliakan. Apakah mau begitu? Atau mungkin itu juga dari kesalahan orang tua yang mungkin kita nggak kenal historinya hidup mereka gimana? Seperti itu Pak. Oke. Sedikit saya share ya, Ya. Bu Esther. Ya, silakan. Saya kan seringkali keliling khotbah di banyak gereja di Indonesia. Di salah satu gereja, setelah selesai saya khotbah, saya diajak makan siang di sebuah restoran. Yang dihidangkan itu semuanya berlemak. Semuanya berlemak. Dan saya terkesiap gitu loh ketika mendengarkan doa dari pemimpin gereja. Soalnya pada saat berdoa di depan itu, waduh, itu mengerikan semua dan hidangan utamanya babi begitu loh. Terus kemudian pada saat dia doa dia angkat tangan. Dia angkat tangan dan dikatakan, Tuhan kami menyerahkan semua makanan, minuman. Dan mulai absen satu-satu. Kolesterol, trigliserid, asam urat. Dan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata dengan otoritas netral gitu. Asik. Ya itu Pak, yang kayak gitu tuh. Dan karena pemimpinnya seperti itu, mengajarkannya dengan hidup tidak bertanggung jawab, lah ke bawahnya juga gitu. Makanya langganan rumah sakit, Bu, seperti itu. Jadi makanya waktu Ibu ngomong tadi saya ketawa. Kenapa? Yaitu spirit of netral itu yang tadi. Oh iya benar juga. Nah sekarang mestinya kalau jemaatnya cukup cerdas gitu ya, cukup ngerti. Dia bisa tinggal balik sih sebenarnya. Loh, Pak katanya sudah dinetralkan, kok Bapak tetap minum obat kolesterol? Nah, ya itulah Bu, masalahnya kan di tempat itu ada yang namanya biji-bijian dan buah-buahan, Bu. Di awal tahun selalu muncul buah-buahan untuk dipersembahkan. Ya, istilahnya buah sulung dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di departemen-departemen tersebut diajarkan yang benar, maka muncul biji-bijian. Jangan sentuh biji mata Tuhan. Kayak gitu. Dan sudahlah, itu yang selalu muncul. Ya, seperti itu saja. Ya, Bu Esther, kita kembali ke tanya jawab. Ya, yang saya dapat insight dari pemaparan yang sesi yang kedua tadi ya.
Iblis ingin anak-anak Tuhan berumur pendek. Saya dapat insight gini, jadi sebetulnya kalau kita males diet, males jaga mulut, makan gitu ya, males olahraga, di satu sisi sebetulnya kita sudah dikalahkan oleh iblis ya. Karena kita tuh, tadi Bu Esther katakan, kita harusnya makan apa yang kita butuhkan, tapi kan seringkali kita makan apa yang kita inginkan ya, lidah kita inginkan gitu ya. Terus yang kedua, insight saya yang kedua adalah bahwa kalau kita dibiarkan Tuhan dalam masalah, ya kita diizinkan Tuhan tetap dalam masalah, seolah-olah Tuhan nggak ada, seolah-olah Tuhan nggak tolong, itu pun ternyata pemeliharaan Tuhan. Itu yang seringkali tidak disadari oleh orang Kristen ya. Kalau masalah itu harusnya dihindari gitu, sedapat mungkin jadi orang Kristen itu di bumi sehat, banyak hartanya, bahagia, nggak ada masalah, dan mati masuk surga gitu ya. Pengennya seperti itu. Tapi ternyata bahwa itu pun sebetulnya pemeliharaan Tuhan, supaya kita itu diingatkan terus akan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalannya, dan justru dihindarkan dari kebinasaan kekal. Ya, kembali ke tanya jawab. Ini ada dari Reski. Sebenarnya, bagaimana definisi bekerja menurut Alkitab? Kan sekarang ada istilah kerja cerdas, passive income. Saya tidak menolak atau tidak menentang dengan passive income, terutama untuk orang-orang tertentu yang dengan keterbatasannya. Misalnya orang cacat, kayak Nick ya, pasti pernah dengar kan Nick yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Gimana dia mau kerja? Dia harus mengerjakan sesuatu dengan passive income tentu. Nah, nggak masalah, tapi sekarang yang paling penting pekerjaan itu disebut rohani atau tidak rohani, duniawi, itu bukan karena jenis pekerjaan, tetapi motivasi kita mengerjakan itu apa. Kalau kita jadi pendeta, tapi dari mimbar kita pakai tarif, itu pun salah. Mendingan kita jualan jamu dengan tulus membesarkan anak. Ya, jadi sekali lagi jangan menilai satu pekerjaan dari jenis pekerjaannya. Ini pekerjaan halal ya, kalau udah misalnya jual narkoba ya udah salah jelas gitu. Tapi motivasi kita menyelenggarakan pekerjaan itu apa? Ya jadi passive income untuk orang-orang tertentu nggak apa-apa. Kenapa gitu? Apa salahnya? Nah, saya lagi belajar soal Bitcoin nih. Karena saya ngajar etika kewirausahaan kan. Saya lagi pelajarin karena saya belum mudeng-mudeng nih. Aduh, kok orang bisa beli Bitcoin ya? Saya nggak berani gitu kalau saya pribadi. Anak saya kemarin bilang sekarang satu Bitcoin 300 juta nilainya. Tapi mama kalau punya 10 juta juga bisa beli. Artinya mama beli 0,003 Bitcoin gitu. Jadi nggak utuh satu gitu. Terus saya nggak ngerti tuh saya buat apa ya Bitcoin ini? Ya mama bisa bayar aku pakai Bitcoin. Aku punya Bitcoin, mama oper kayak GoPay. Mama punya GoPay. Mama bisa isiin yang aku kan. Ya udah isiin. Mama bisa bayar ini. Apalagi sekarang metaverse. Wah, itu saya lagi belajar gitu. Bapak Ibu, kita harus mengikuti teknologi. Jangan males atau jangan merasa alah itu mah bukan urusan kita. No. Kita harus pakai teknologi ini untuk memaksimalkan pekerjaan Tuhan ini. Teknologi itu nggak salah loh. Yang salah adalah tangan atau orang yang memakainya. Bisa salah gitu. Jadi kalau kita pergunakan dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, wah, itu nggak apa-apa, itu baik sekali gitu. Kita beruntung sekali punya Zoom, punya teknologi Zoom seperti ini kan, YouTube seperti ini. Zaman dulu gimana? Wah, namanya ketemu ibadah ya harus ketemu gitu. Bayangkan kalau dalam keadaan COVID begini kita belum punya listrik, belum punya internet. Waduh, gimana tuh? Ya. Jadi sekali lagi passive income tidak salah, tergantung jenis pekerjaannya apa, motivasi pekerjaan mengerjakan itu apa. Oh, jadi dia nggak bekerja keras loh. Untuk mengambil satu keputusan itu kan dia juga mikir. Dia bekerja gitu. Ini kalau ini gimana, untung ruginya dan sebagainya, tentu dia juga mikir kan. Gitu, Bu. Iya, terima kasih. Silakan Pak Sony mau ini ya tadi mau. Enggak, saya hanya mau share screen tapi menurut data banyak pendeta itu mati karena makanan bukan karena Injil, Bu. Serem kali. Iya, itu saja. Maaf, hanya sharing sedikit. Baik, silakan Kak. Iya. Tadi Ibu katakan bahwa doa tidak bisa menggantikan tanggung jawab. Doa itu dialog kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk memahami
rencana Tuhan, mengerti isi hati Tuhan ya seperti itu. Jadi doa memang tidak bisa menggantikan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana dengan kuasa doa ya? Jadi banyak doa, banyak berpuasa itu lebih berkuasa gitu, seolah-olah kuasa Tuhan dinyatakan. Apakah memang Tuhan itu bisa diatur dengan doa-doa kita, dengan puasa kita? Seperti misalnya di Alkitab gini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan puasa gitu. Seolah-olah dengan puasa itu kita bisa menarik kuasa Tuhan. Nah, itu gimana Bu? Dihubungkan dengan kalimat doa tidak bisa menggantikan tanggung jawab, atau doa di sisi lain doa itu bisa menarik kuasa Tuhan. Gimana Bu? Oke. Kita harus mengerti dulu apa sih doa itu gitu. Doa itu kan bukan hanya permintaan. Doa itu kan interaksi kita dengan Tuhan. Jadi ada hubungan ya, hubungan interaksi dengan Tuhan di mana ada saatnya kita diam, kita tunggu Tuhan berbicara, kita juga hanya mengeluh atau kita hanya memuji, kita nggak minta gitu, kita hanya memuji atau kita diam, kita nangis. Nah, itu kan saat-saat di mana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan secara khusus. Kita harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan, tapi ada jam-jam tertentu di mana kita khusus, kita nggak peduliin yang lain, kita khusus menghadap. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Bapa itu tentu kalau saya pakai istilah menggoncang gitu loh, menggoncang hati Bapa itu pasti. Anak yang nggak pernah nyapa orang tua, yang nggak pernah, misalnya kita punya anak 3 di luar kota semua lagi kuliah. Yang satu rajin tiap hari WhatsApp atau paling nggak video call malah gitu. Yang satu lagi ya sekali-kali, yang satu nggak tahu, dicari aja susah banget. Tentu kita akan lebih dekat atau lebih perhatiin sama anak yang sering nyapa kita kan. Kan itu natural sekali gitu. Nah, Bapak di surga pun begitu. Bapak menilai seberapa sering sih, seberapa serius sih kita mau berurusan dengan dia. Anak yang cuma jadi Kristen atau mengaku jadi Kristen lalu nggak tahu kemana, Bapak akan bilang, aku nggak kenal kamu. Nggak mungkin Tuhan nggak kenal kita. Tuhan yang menciptakan kita kenal, tapi Tuhan nggak bisa nikmati kita dalam hidup kita. Tapi Tuhan menikmati ketika kita selalu menghadap. Kita menghadap dalam ketulusan, dalam segala keberadaan kita, kita ngobrol, kita bercengkerama dengan Tuhan. Nah, kalimat saya tadi bahwa doa tidak bisa menggantikan tanggung jawab, atau dengan kata lain, jangan doa itu menjadi pelarian, sarana manipulasi untuk kita lari dari tanggung jawab. Maksudnya, ada bagian yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab, ada bagian yang kita nggak bisa kerjakan, di luar kemampuan kita serahin pada Tuhan. Di situ baru doa yang benar. Nah, apakah doa dan ditambah puasa itu makin berkualitas? Tentu, karena kualitas atau kedalaman kita berdoa pun, kedalaman kita mencari Tuhan pun akan makin serius. Ini puasa yang benar ya, bukan puasa hanya karena nahan makan doang gitu. Dengan pengertian yang benar, dengan ketulusan hati. Karena puasa itu bukan hanya menunda makan siang kita, bukan begitu, tapi sembari itu kita sembari membenahi diri, sembari membunuh kedagingan kita. Itu puasa yang benar karena kita melatih gitu. Nah, tentu dengan latihan yang baik, kita membentuk satu kebiasaan. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, satu hal yang kita lakukan berulang selama 21 kali, itu menjadi satu kebiasaan. Apakah itu baik atau tidak baik, tapi satu yang repeat 21 kali akan menjadi satu kebiasaan, menjadi satu habit. Ya, dengan kita puasa 40 hari, diharapkan kita sudah permanen atau paling tidak sudah ada pembaharuan-pembaharuan. Apakah itu akan menarik kuasa Tuhan lebih besar? Sangat bisa. Sangat bisa, Bu. Jadi saya nggak menjamin bahwa dengan puasa pasti masalah saya selesai. Belum tentu. Sekali lagi tergantung kehendak Tuhan. Kita hanya bisa minta gitu. Dan stop minta kalau Tuhan rasa sudah cukup gitu. Seperti Paulus, dia cuma minta 3 kali kan. Ada batasnya. Nah, itu memang udah kedewasaan rohaninya udah tingkat tinggi. Saya cuma minta ini 2 kali Tuhan. Bukan kita mau ngatur atau ngancem loh, bukan. Tuhan 2 kali nggak kabulin, awas ya. Bukan begitu loh. Tapi itu rahasia iman kita masing-masing. Paulus punya rahasia iman yang mengatakan, saya udah minta 3 kali dan Tuhan jawab, cukup kasih karuniaku. Udah. Dia mundur, jangan minta lagi.
Nah, masing-masing kita berperkara dengan apa ya? Ya, dengan gaya kita, dengan kualitas kita masing-masing, Bu. Nggak bisa. Saya juga kayak Paulus, minta 3 kali. Ya, belum tentu, gitu. Silahkan aja. Gitu kira-kira, Bu Ana. Iya, makasih Bu Esther. Jadi puasa itu melatih diri, jangan punya pelabuhan lain ya. Jangan punya puasa dengan agenda Tuhan, puasa minta mobil baru atau apalagi istri baru, jangan ya. Jadi kita melatih diri jangan punya pelabuhan lain. Sehingga apa? Semakin kita mengosongkan diri dari keinginan-keinginan, semakin Tuhan penuh dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi saluran kuasa Tuhan yang semakin baik itu dimanapun ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membagikan firman Tuhan, dalam hal apapun gitu ya. Oke. Baik, dari Pak Yohan, bagaimana mengembalikan semangat atau putus asa ya? Jadi mengembalikan orang yang putus asa, dikembalikan semangat akibat dari sakit penyakit yang sangat memerlukan kesembuhan seperti stroke, kanker, sehingga terkadang pendampingan keluarga, doa, dan lain-lain itu nggak cukup untuk menguatkan yang sakit. Walaupun sebelumnya yang bersangkutan sebelumnya memiliki keimanan yang dinilai cukup kuat, ternyata lama-lama rapuh digerogoti penyakit itu. Ya, saya sangat memahami masalah ataupun penyakit itu bisa memperlemah iman kita, bisa ya. Ini nggak ngomong, kita nggak usah bluffing deh, nggak usah munafik. Ini bisa. Tetapi kita harus punya yang namanya integritas. Kita harus punya yang namanya kekuatan atau ketabahan atau kesabaran atau ya keteguhan iman. Nah, ini diperlukan benar-benar pengertian yang benar-benar gitu loh, bahwa tubuh kita ini tubuh sementara. Ya, kalaupun sakit, ya itu memang akibat kesalahan kita, ya kita minta ampun. Tuhan, ampuni dulu saya makan nggak karuan sehingga saya diabetes, sehingga sekarang saya gagal ginjal misalnya, atau saya jadi stroke karena pembuluh saya mampet dan sebagainya. Ya udah, mulai saat ini saya bertobat. Tapi kan itu tuaian yang kita nggak bisa elak gitu. Kita harus menuai apa yang kita tabur di masa muda. Nah, tapi kalau pengertian konsep kita tentang hidup ini sudah benar, mestinya tidak akan menggerogoti iman kita, mestinya. Karena kita tahu ini tubuh sementara. Jadi sekarang dalam keadaan stroke pun, dalam keadaan lemah pun, saya tetap percaya bahwa Engkau adalah penyembuh, bahwa Engkau adalah juru selamat. Satu kesaksian dari mamahnya teman saya, dia meninggal karena kanker payudara. Semua orang udah doa, semua udah minta kesembuhan gitu. Terus dia bilang gini, sekalipun aku nggak sembuh, aku tetap percaya bahwa dia adalah penyembuh. Terus anaknya bilang, Mama nggak sembuh. Sampai anaknya udah saking kesel gitu, Mama nggak sembuh. Nggak apa-apa, dia tetap penyembuh. Cuma aku nggak disembuhin, nggak apa-apa, dia tetap Allah penyembuh. Nah, itu kalimat itu bagi saya sangat amat memberkati. Sekalipun masalah saya nggak selesai, dia tetap problem solver. Dia tetap Allah yang berkuasa. Jatah kita masing-masing berbeda. Jadi kita harus sadar bahwa posisi kita ini sebagai anak, posisi kita ini sebagai ciptaan yang nggak pernah selamanya sejajar dengan pencipta. Jadi kalau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan lupa itu pun ada akibat dari apa yang kita tabur kemarin-kemarin, yang kita tuai hari ini. Ada yang Tuhan izinkan lepas dari tuaian, ada. Tapi ada yang Tuhan izinkan menuai apa yang dia pernah tabur. Tapi tetap Tuhan menyertai, itu yang mesti kita ingat. Jadi bagaimana mengembalikannya, itu harus pola pikir yang diubah. Karena kelemahan tubuh atau kecacatan, kekurangan, dan sebagainya itu memang nggak bisa, Pak. Saya setuju pendampingan keluarga, mau orang doain sama kita setiap hari pun, kalau pikiran kita, kalau mindset terus hati kita, bukan dari kita sendiri, bukan percuma ya, nggak akan sampai menguatkan yang sakit sampai segimana. Saya setuju. Itu menguatkan, tapi yang paling penting pribadi kita dulu, kita ngerti nih. Kita sadar nih, siapa sih kita di hadapan Tuhan? Minta ampun atas kesalahan itu. Ya udah, sekarang sisa hidup kita mau gimana nih? Lanjutinnya gimana? Mungkin masih stroke gitu, mungkin masih lemah, tapi ya udah kita isi dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi mindset sih yang main di sini, mindset. Oke, gimana Pak Yohan?
Terima kasih Bu Esther. Oke, pertanyaan berikutnya ya Bu Esther, ini dari Jonathan. Bu Esther, bagaimana dengan pengertian tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar rencananya dengan konsep providensia Allah? Providensia Allah sekali lagi berlaku buat orang yang hidup dalam pemerintahannya. Sehingga tentu kita juga hidup dalam rencananya. Jadi nggak saling bertolak belakang, ini berjalan beriringan gitu. Masalahnya kita sering mengklaim providensia Allah padahal kita hidup di luar realnya, di luar rencananya. Itu yang nggak nyambung gitu. Tapi dalam kebijakannya, dalam kasihnya, dalam kesabarannya, Tuhan kadang, bukan kadang, masih sering kali tetap menunggu kita, tetap memberkati kita, tetap memberi kita kemudahan, tetap nunggu kita balik gitu. Nah, tapi kalau dibilang tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar rencananya, ya pasti. Selama orang itu memang hidup dalam providensia atau hidup dalam programnya lah, dalam kurikulumnya. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Esther. Iya, pertanyaan berikutnya dari Denny Sumantri. Izin bertanya Bu Esther, haruskah kita anak-anak Tuhan sukses di dunia? Ini maksudnya gimana ya Bu? Harus, Bu. Harus Iya. sukses, sangat sukses harusnya. Alkitab bilang jangan ingin kaya. Karena kamu akan terjerat. Dengan keinginan ingin kaya itu kamu akan terjerat dan melakukan berbagai dosa gitu. Nah, keinginan untuk kayanya tidak boleh. Tapi kalau jadi sukses harus. Bahkan sangat sukses. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, kita butuh dana banget, kita butuh uang gitu untuk penyebaran Injil ini. Nggak gratis. Kita nggak bisa bayar pakai Alkitab kan? Nggak bisa bayar pakai ayat nih ya, saya bayar pakai ayat. Saya langganan WiFi dong, saya bayar pakai ayat selembar. Nggak bisa. Tetap kita harus bayar kan? Kita harus transfer ke provider kita gitu. Jadi harus sukses, harus. Karena kenapa? Dengan uang yang banyak ini kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat buat sesama. Bahkan buat orang yang bukan seiman juga kita harus berbuat baik. Kan Paulus ngajarin berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Terutama kepada orang teman-teman seiman. Tapi kepada semua orang kita harus berbuat baik. Jadi ya kita kalau bisa, ya memang kalau Tuhan izinkan kita kaya, ya kita harus sangat kaya. Tapi siapkan dulu nih mental kita. Seperti tadi saya bilang, jangan diberkati 1 juta aja kita udah mulai ngaco gitu. Gimana Tuhan mau titipin 100 juta? Kita harus persiapkan dulu mental kita. Saya sendiri gini, saya pernah nabung di sebuah bank. Itu ada undian lah. Biasa kalau bank kan suka ada undian di akhir tahun gitu, ada undian. Lah saya tuh berdoa loh, bener-bener saya berdoa. Itu pengertian saya masih bodoh lah. Saya bilang, Tuhan kalau saya menang nih gitu, saya kasih nggak 10%, 90% buat Tuhan, yang 10% buat saya, buat pekerjaan Tuhan. Ya kan positif banget ya nggak? Bukan positif, maksudnya baik banget kan secara ukuran manusia. Tapi saya nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Sampai saya udah jadi nggak nabung lagi, udah sebel gitu kan. Tapi sekarang saya ngerti gitu. Kalau beneran saya dapat ya, jujur aja nih, kalau saat itu ya, belum tentu loh saya kasih Tuhan 90. Itu kan bluffingnya saya doang tuh. Tuhan tahu lah, kamu sih ujung-ujungnya ada aja, aduh Tuhan kebutuhannya buat ini, pinjem dulu ya. Bisa tuh pinjem dulu ya Tuhan, kan menangin yang kedua saya tambahin deh. Ya, kita licik banget lah, kita licik banget gitu hati kita. Jadi kalau apakah harus sukses? Sebaiknya sukses. Karena kita akan makin efektif. Asalkan kita dewasa ya. Dewasa rohani, dewasa mental. Sehingga kesuksesan itu tidak menenggelamkan kita, justru membawa kita makin efektif untuk pekerjaan Tuhan. Gitu. Ya, ini dari Sami Sukriswahyono. Kalau misalnya ada orang yang mengalami peristiwa hidup, nih Bu, dalam tanda kutip peristiwa hidup yang Tuhan izinkan, apa sebenarnya Tuhan sedang bekerja bukan hanya pada orang tersebut, tapi mungkin juga orang-orang sekitarnya? Bagaimana bisa menjelaskan ini kepada jemaat ya Bu, sehubungan dengan Roma 8 ayat 28 sampai 29? Bisa saja. Jadi gini, dalam satu keluarga ya, ketika orang tua misalnya salah memilih jalan hidup, itu efeknya kan bisa ke anak.
Ketika orang tua main judi jadi bangkrut, anak nggak jadi sekolah. Bisa aja kan. Jadi kalaupun Tuhan mengizinkan orang tua dididik, itu bisa saja memang karena ada rencana khusus bagi orang itu, efeknya ke anak itu sangat bisa, bagi keluarga bisa aja. Nah, makanya saya wanti-wanti juga untuk yang belum married, hati-hati memilih pasangan. Kenapa? Ketika dia belum dewasa, dia didisiplin, kamu juga rasain kok akibatnya. Bukan kita nggak mau didisiplin Tuhan, bukan. Tetapi kan kalau dengan orang yang udah dewasa, tentu juga kita seminim mungkin, bahkan mestinya kita udah nggak bisa lagi berbuat dosa sampai segitunya gitu. Kalaupun buat langsung kita bebenah. Tapi kalau orang yang masih belum dewasa, dia masih main-main, nggak serius, ujung-ujungnya ketika dia didisiplin, kita juga kena. Jadi kalau dikatakan mungkin orang-orang di sekitarnya terkena, ya sangat bisa. Sangat bisa. Makanya bagi anak-anak juga dukunglah orang tua gitu. Maksudnya kita doakan orang tua. Kita juga mungkin orang tua kita belum terlalu serius dengan Tuhan gitu. Kita yang malah udah lebih serius. Ya udah kita perkenalkan Tuhan. Ini pentingnya satu keluarga, bahwa kita saling terikat, saling mendukung supaya kita sama-sama nanti pulang ke surga bareng nih. Ya, supaya nanti Roma 8:28 ayat 28 dan 29 ini benar-benar kita alamin. Semua kejadian ini mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi saya tapi bagi keluarga saya juga. Karena kita orang-orang yang akan dipermuliakan nanti bersama dengan Tuhan. Nah, gimana menjelaskan ini kepada jemaat? Ya mungkin ya dengan khotbah ya maksudnya ya. Ya dengan contoh-contoh hidup bahwa apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai nanti, dan itu juga akan berdampak pada keluarga kita, pada apa. Jadi kita ajarin jemaat untuk hati-hati supaya jangan kita merugikan atau kita menyusahkan anak cucu kita. Kalau kita sayang mereka, rasanya nggak ada orang tua yang bilang saya nggak senang sama, nggak sayang anak saya benci. Ya mungkin adalah 1-2 yang gila gitu. Tapi umumnya kan kita sayang anak. Apalagi sama cucu nih, wow, kita, aduh masih imut banget, nggak ada dosanya, kita sayang. Gimana sih cara kita pelihara mereka? Kita nggak bisa jaga 24 jam, apalagi kalau nggak serumah. Tapi hanya kekudusan hidup kita yang bisa menjaga mereka. Dengan kesucian hidup kita tarik Tuhan, kita goncang Tuhan untuk ikut menjaga keluarga kita juga. Gitu. Nyambung dengan yang Pak Yohan tadi tentang kondisi, tadi Ibu Esther bilang bahwa perlu ada pendampingan. Yep. Yang jadi pertanyaannya, sampai kapan batas pendampingan itu? Kalau ternyata orang yang kita dampingi itu ternyata juga bebal, Bu. Jadi lupakan. Sampai Tuhan suruh. Loh bener. Saya punya konseli ya. Ya ampun, bener-bener saya udah nyerah. Tapi saya bilang, Pak, saya nyerah loh. Itu ya gitu, bebal begitu. Iya, tapi di belakang nggak lakukan. Terus, ya Bu, saya maaf, salah ya. Iya, gitu lagi. Saya bilang, masalahnya gini, kerjaan kita banyak. Ya, orang yang mesti kita layani banyak. Jangan kita tersita oleh satu orang yang dia nggak bertumbuh. Firman Tuhan bilang, jangan lempar mutiara ke mulut babi. Kalau orang itu nggak pantas untuk kita terus-menerus dampingi, tinggalkan. Tetapi, kalau Tuhan suruh pegang dia, maka seberduri apapun orang itu, kamu harus pegang. Nah, itu tergantung kepekaan. Tapi ingat, jangan dasarnya bukan karena like, dislike. Saya suka nih sama orang ini biar bebal, tapi dia nyenengin. Dia cakep sih, dia ganteng sih, dia lucu sih. Bukan. Masalahnya Tuhan suruh apa enggak. Kadang kita secara manusia suka nggak suka kan. Ini nyebelin banget sih ini orang gitu. Saya punya satu menti lah gitu ya. Itu saya lagi mendisiplin dia. Dia tuh bisa janji gini. Mem, manggilnya Mem gitu ya. Mem, aku ke rumah ya jam 11. Aku bawain makanan siang gitu. Mem nggak usah pesen, nggak usah masak. Aku bawain. Dari dekat rumahnya banyak makanan, ada yang enak memang. Ya udah. Jam 12 belum datang. Ya udahlah ya, saya lagi ada kerjaan jadi udah ini. Sampai jam 1, Mak. Wah, mulai nih. Kan udah mulai lapar dong saya juga. Saya telepon dong, kamu di mana? Baru mau jalan. Kamu janji jam 11 loh. Ini jam 1 baru mau jalan. Ya udah, ayo cepetan saya tungguin. Ujung-ujungnya datangnya 2:30. Dan tunggu dulu, dannya ini yang nggak enak.
nggak bawa makanan. Terus dia bilang gini, kehabisan, gitu. Please deh, nih, itu saya lagi urusin nih. Ini kan hal yang maksudnya kayak sepele, tapi nggak bisa. Saya bilang nggak bisa sepele. Kamu biasa begini, orang nggak percaya kamu. Kamu susah loh, bisnis susah ini. Janjinya tutup ngaret. Emang ini kebiasaan dia. Ini saya lagi latih. Kemarin saya latih lagi. Saya jam 12 bakal pergi dari rumah. Kamu bisa nyampe ke rumah sebelum jam 12, kita pergi bareng, nggak bisa, kita ketemu di tempat. Akhirnya dia nggak keburu tuh, dia ketemu di tempat. Tapi saya kasih spare, saya hitung-hitung kalau kamu berangkat jam sekian, kamu mesti nyampe 12:30 paling telat. Nyampe dia. Nah, mesti dilatih begitu. Nah, itu pendampingan gitu emang butuh ekstra sabar sih, Pak. Ya, tapi ya, ketika kita melatih orang, kita pun ikut terasah. Tanpa sadar kita juga jadi lebih sabar atau kita jadi lebih mengerti gitu. Kita jadi bisa lebih lembut gitu. Ya. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan menitipkan orang-orang yang seperti itu karena lewat mereka pun Tuhan bekerja. Nah, itu balik lagi ke yang tadi. Lewat mereka pun Tuhan bekerja buat kebaikan kita. Gitu. Dimengerti, Bu. Terima kasih. Ya, jadi ini yang saya note tadi ya dari kata-katanya Ibu. Kita kalau melatih orang seharusnya kita juga bisa lebih sabar gitu ya. Jangan sampai kita melatih orang ya tetap jadi bosi gitu ya. Oh iya, nggak boleh dong. Saya kan saya pelatih gitu. Nggak ngerjain apa-apa dia. Dan sampai gitu ya Bu ya. Kita mendampingi, kita tetap tidak boleh memberikan keputusan. Keputusan harus dari dia. Kita cuma membimbing. Oke. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Dari Reski. Saya pernah membayangkan apabila salah satu anak saya sakit, bagaimana dengan usaha terhadap anak yang sakit? Apakah harus berusaha sampai ekstrimnya misalnya? Sampai harta habis untuk biaya pengobatan? Atau saya juga harus mempertimbangkan masa depan anak saya yang lain? Artinya kita harus menyisihkan harta untuk anak yang lain. Gimana Bu ini kalau ada dilema seperti ini? Tante saya itu ketua atau kepala rumah sakit MRCCC yang di Semanggi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Itu rumah sakit kanker. Kita tahu dong biaya kanker yang nggak terhingga gitu. Dia ajarin saya gini, Tante tuh selalu tanya ke keluarga, kamu punya budget berapa untuk membiayain si opah ini? Misalnya gitu. 1M deh, misalnya. Ya udah, kita maksimalkan ya di 1M. Atau saya nggak punya budget. Oke, seberapa bisa diusahakan? Sudah. Nah, dia selalu ingatin saya gitu. Ini Esther, kamu tuh mesti tahu gitu. Hidup tuh masih panjang. Jangan karena satu penyakit yang memang secara kedokteran, ya ini di luar mujizat ya, di kedokteran aja udah nggak bisa sembuh. Kita hanya memperpanjang hidupnya, yang endingnya juga pasti selesai gitu seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Tapi hidup masa depan anak lain, hidup masa depan keluarga lain jadi ketimpah utang karena untuk membiayai mati-matian si orang tua ini gitu. Nah, saya pertama nggak setuju. Karena menurut saya kita harus usahakan semaksimal mungkin, abis-abisan utang-utangan juga terserah gitu. Saya akan usahakan semaksimal itu. Tapi setelah saya pikir gitu, itu juga bijaksana. Itu bijaksana menurut saya. Kita harus kasih budget karena ada anak lain yang juga punya hak untuk kita rawat, untuk menikmati fasilitas yang ada. Jadi adalah memang bijak kalau kita punya asuransi ya. Satu, paling tidak BPJS gitu. Kedua, kita punya budget untuk urut sakit si ini, saya mengalokasikan sekian. Lebih dari itu saya udah nggak sanggup. Bukan kita membunuh, bukan. Tolong ini harus dengan besar jiwa dan ini benar-benar harus dewasa. Termasuk juga dengan euthanasia. Ketika kita mencabut semua alat-alat kedokteran yang nempel, ada orang yang merasa saya membunuh dia. Iya kan? Nah, itu diperlukan benar-benar kepekaan. Apakah Tuhan izinkan atau Tuhan enggak izinkan atau bagaimana? Pernah satu peristiwa ada sekeluarga sedang piknik ke Bali. Kejadiannya berapa tahun lalu lah. Si istri kepleset kulit pisang. Nggak tahu gimana posisi keplesetnya sampai dia pingsan. Koma. Dibawa pulang ke Jakarta. Ini keluarga cukup berada.
di rumah sakit dia in koma 1 tahun. Semua dengan alat pacu dan sebagainya. Lalu dia konsultasi, Pak, kita udah nggak punya dana nih. Karena itu kan tiap hari sekian kan alat pacu jantung, segala macam, mahal loh itu seharinya. Tapi dia bilang, kita udah nggak punya dana lagi. Kita usaha bisa kita jual nih kalau untuk mempertahankan ini terus dan nggak tahu sampai kapan. Menurut Bapak gimana? Lalu dengan segala pertimbangan, percakapan dengan dokter ya, kita juga harus melibatkan ahli medis dan sebagainya. Akhirnya diputuskan untuk dicabut semua alat kecuali oksigen sama sonde buat makan. Udah. Dan akhirnya dia dibawa pulang. Karena udah nggak ada yang bisa diberikan lagi, obat cuma diinjeksi, makan gitu. Ibu ini bertahan 1 tahun lagi di rumah. Akhirnya meninggal dengan seadanya seperti itu. Nah, apakah itu gimana usaha kita? Apakah itu nggak merasa bersalah karena coba ya masih dikasih pacu jantung. Sekarang kita pikir, apa sih nikmatnya bagi dia sendiri tanpa kesadaran itu? Dia bisa apa juga? Nah, karena secara kedokteran, seseorang itu disebut mati ketika batang otaknya udah nggak bekerja, sekalipun masih ada nafas. Jadi dokter sudah menyatakan secara kedokteran ibu ini sudah mati, karena batang otaknya sudah tidak bekerja. Tapi organ tubuhnya masih baik sehingga dia masih bernafas, apalagi ditambah dengan alat yang memacunya. Jadi dia bertahan aja, tapi dia benar-benar udah nggak ada kesadaran apa-apa. Maka diambil keputusan itu. Nah, kalau Bapak bertanya, bagi anak saya yang pertama ini gimana gitu, kalau saya habis-habisan ntar anak kedua. Nah, itu kebijakan masing-masing keluarga sih. Saya nggak bisa bilang, ya Pak stop aja gitu. Nggak bisa juga. Ya, tapi Bapak dengan keadilan harus juga mengingat anak kedua dan ketiga dan masa panjang hidup kita yang masih ke depan. Bukan kita mau nggak sayang tuh anak atau membatasi, tapi semua harus dalam proporsinya. Nah, untuk ini perlu pergumulan dan perlu kesepakatan dari keluarga inti. Karena jangan sampai di belakangan mempersalahkan Bapak gitu. Nanti apalagi ibu gitu kan, ibu mungkin dengan mellow kan lebih ini, Bapak sih gitu nyetop, kalau nggak kan dia masih bisa hidup. Atau Papa sih, aku nggak apa-apa nggak sekolah, yang penting kakak bisa masih ada sama kita. Harus dengan kesadaran penuh, ya. Maksudnya kesadaran sekeluarga gitu, kesepakatan maksudnya sekeluarga supaya ini keputusan bersama. Nggak ada yang perlu disesali, jangan saling menyalahkan di masa depan. Seperti gitu sih Pak yang bisa saya jawab, karena masing-masing tentu ada kondisi dan pertimbangan tertentu. Ya, baik Bu Esther, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah habis. Yuk kita kasih respon yuk pakai icon kita masing-masing. Semuanya sekarang kan udah pada zaman seperti ini, Bu, udah nggak tepuk tangan lagi ya. Nah, yuk puji Tuhan. Nah, sebenarnya tadi ada satu hal yang saya highlight sekali, kata-kata tanggung jawab itu banyak sekali keluar dari perkataannya Bu Esther, kata tanggung jawab, tanggung jawab. Saya mengingat masa lalu saya, Bu Esther, masa lalu saya di kuasa kegelapan. Nah, orang-orang Kristen ini kan rata-rata kalau datang dulunya ke Gunung Kawi, sekarang masuk ke gereja kan, dan mereka memperlakukan Tuhan itu sama seperti yang sesembahan mereka di Gunung Kawi. Jadi seperti itu makanya ada gereja-gereja yang udahlah jalan keluar bagi permasalahan adalah memberi. Sebab rumah saya kan di Malang, rumah saya dengan istri saya di Malang. Malang ini kan sangat dekat dengan Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi itu kalau mau dapatkan sesuatu, ya pasti harus memberi dulu. Mesti buat selamatan, mesti ini ayam hitam kaki putih, terus kemudian bunga 7 taman, dan lain sebagainya. Nah, saya lihat ya, tadi Ibu juga bicara soal puasa. Nah, orang-orang Kristen ini kalau disuruh puasa kan alasannya macam-macam, mulai dari punya mah, ya semua orang punya mah lah, masa dari tenggorokan gitu kan. Nah, mereka dulu kan gini, syarat-syarat untuk dapat kekuatan, dapat kemampuan, dapat kekayaan, dapat kesaktian, dibayarnya dengan puasa. Nah, ada namanya poso, ada mati geni, ada mutih, dan lain sebagainya. Demi loh. Dan ngerapal mantra itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi mereka berani ngelakoni. Kenapa? Demi dapat sesuatu. Nah, orang Kristen ini dicekoi dengan selama ini dengan kata anugerah, udah selesai. Ya, anugerah selesai, dan tanggung jawab juga tidak ada. Nah, ini yang saya highlight dari tadi saya mikir ya,
Ini perkataan yang luar biasa, kata tanggung jawab. Nah, seakan-akan ya Tuhan yang nanggung, kita yang jawab gitu loh. Tuhan yang nanggung, ya kita yang jawab. Dan banyak kadang-kala sampai jual jiwa kan, sampai jual jiwa hanya untuk dapat sesuatu. Iya. Jadi bayarnya di depan, selain jual jiwa, bisa dapat apa saja asal hidup senang selama di bumi. Setelah itu mati ya jadi milik setan. Itu pun mau. Makanya ketika jadi orang Kristen disuruh kerja, suruh ngelihat benih itu mati dulu, dikerjakan dengan air mata, dengan keringat, dibasahi dengan keringat dan air mata, kayaknya sulit. Makanya. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa sama-sama, bersyukur untuk hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih, Bapak di surga, terima kasih. Kami belajar malam ini, kami makan malam ini, kami menikmati kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itu punya potensi untuk bisa mengubah hidup kami. Pola pikir kami dirubah, gaya hidup kami dirubah, sehingga kami makin menjadi seperti yang Kau harapkan. Banyak agenda-agenda pribadi yang ketika kami dengar firman Tuhan ini, kami disadarkan kembali bahwa kami harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Tuhan, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kami, yang kami kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus maksimal memanfaatkan potensi yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Kami percaya ada berkat Tuhan untuk keluarga kami, berkat Tuhan juga untuk pekerjaan, untuk sekolah, kuliah, untuk kami semuanya. Oleh sebab itu kami percaya kami akan mengusahakannya dengan benar. Memanage kehidupan kami, kesehatan kami juga dengan benar. Terima kasih. Kami tutup acara ini di dalam Anak Tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai minggu depan ya Bu. Oke. Sampai Rabu depan.